Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji Allah atas segala yang Allah berikan, dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah dan memohon ampun juga kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan hal-hal buruk untuk kita. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkan dia. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini karena mungkin dia salah datang kajian, salah berteman, sehingga salah memilih jalan. Andai sejuta ustadz didatangkan untuk memberikan petunjuk kepada dia, bila Allah tidak berkehendak, maka dia akan tetap berada di dalam kesesatan itu. Maka dalam setiap sholat kita, tak henti-hentinya kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia esa, tiada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan, segala pemilikan, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah, yang sebagai pengikutnya kita harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, dan kita tidak boleh beribadah kecuali dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tema kita hari ini apa? Rumahku masih ngontrak. Siapa yang rumahnya enggak ngontrak? Jemaah, ada yang rumahnya dikontrakan? Ada sebagian. Ustaz, ana rumah alhamdulillah Ustaz, 5, 4 dikontrakan. Kita akan bicara tentang rumah yang hakiki sebenarnya. Tapi sebelum itu kita akan berbicara tentang sholawat. Kenapa kita perlu berbicara tentang sholawat? Karena banyak di antara orang-orang yang ngaji, sekali lagi mungkin saya salah kalau ngomong banyak, yang mereka jarang bersolawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba ana mau tanya nih, yang ada di sini nih, antum lihat, masya Allah, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa ratus antum salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Antum jangan ketawa jemaah, 100 ini sedikit loh. Allahumma sholli ala Muhammad berapa detik? 3 detik antum. Berarti semenit kita berapa kali salawat? Semenit jemaah 20 semenit, 5 menit udah 100. Maka saya berapa ratus? Tapi kalau muda-muda gini ribuan angkanya jemaah. Antum lihat aja. Nah, ribuan sudah. Tidak sampai 900. Nah, nggak apa-apa lah. Ya nggak sampai 1000 kan 999. Insya Allah ya. Kita nih kurang sholawatnya jemaah. Siapa yang sholawatnya udah 1000 hari ini? Ustaz, anak kalau sholawat nggak pernah dihitung Ustaz. Mungkin 2 menit berhenti sudah. Orang itu kalau nggak dihitung terus terang. Kenapa kita disuruh ngitung? Ketika selesai sholat, subhanallah 33 kali. Soalnya kalau nggak ngitung jamaah, kita merasa sudah cukup. Oh, udah banyak. Padahal baru 7 dia.
Setan ini menggoda kita terus. Tapi kalau kita hitung, seperti baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pagi hari disunahkan berapa gitu? Disunahkan 100 lebih. 100 apa 100 lebih? 100 lebih. Jadi kalau lebih bisa 200 kan? Tapi kalau nggak dihitung 70 berhenti. Tapi kalau kita hitung kita tahu, wah ini anak baru 60 ini. Terus terang yang namanya setan tidak pernah berhenti menggoda kita. Dia membuat sesuatu yang sedikit banyak, yang banyak buat dia dianggap sedikit. Maka terkadang kita perlu menghitung salawat kita supaya kita tahu hari ini kita bersalawat berapa kali buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tahu tinggal ada hitungan tertentu. Mau berapa terserah. Terus Nabi itu nggak butuh sama salawat kita. Kenapa kalau tidak butuh dengan salawat kita? Karena Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang menciptakan langit 7 lapis, yang menciptakan bumi ini, yang dikeruk sama manusia, dikeluarkan apanya? Batu baranya nih, yang emas-emasnya yang ada di dalamnya, kemudian minyak yang dikeluarkan, itu semua Allah yang menciptakan. Kemudian Allah yang menciptakan surga dan neraka. Allah bersolawat buat Nabi. Dan ditambah lagi malaikat-malaikat Allah yang gak pernah berbuat dosa. Mereka bersolawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah malaikat yang bersolawat buat Nabi Muhammad? Nabi ini gak butuh bersolawat kita. Karena yang bersolawat untuk Nabi itu lebih banyak daripada jumlah kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Attatis sama wa huqqalaha an ta'id." Langit itu merintih dan pantas dia merintih. Kenapa? Ma fiha mawdi'u arba'i asabi wa fi riwayatin ma min mawdi'i shibrin. Tidak ada tempat di langit, lokasi yang luasnya seluas 4 jari jemaah. Yang kosong itu enggak ada. Illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Kecuali di tempat itu ada malaikat yang sedang sujud. Dan mereka semuanya bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menceritakan tentang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah rumah yang makmur. Apa artinya makmur? Yang penuh, dipenuhi dengan orang-orang yang beribadah di sana. Dan disebutkan letaknya Baitul Ma'mur itu sejajar dengan letaknya Masjidil Haram di atas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan farufi ali al-Baitul Ma'mur ketika Isra Mi'raj. Fasa'altu Jibril. Nabi bertanya kepada Jibril tentang Baitul Ma'mur itu. Hadzal bait, kata Jibril alaihi salam, hadzal Baitul Ma'mur. Ini rumah yang makmur, bait yang makmur. Yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malak. Tiap hari masuk salat di sana 70.000 malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma alaihim. Kalau keluar itu mereka enggak masuk lagi. Tiap hari yang masuk itu baru jemaah. 70.000. Dan mereka bersolawat. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Kemudian Allah panggil kita nih yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman aja. Yang enggak beriman enggak perlu dengarkan. Karena ini adalah hadiah untuk orang-orang yang beriman. Ada yang ngeliatin anak nangis, biasa jemaah. Anak kecil nangis itu biasa. Kalau bapaknya yang nangis susah kita ini. Nanti kalau anaknya nangis alhamdulillah. Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu. Antum kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu itu kupingnya jangan dengar anak nangis. Oh ya ayyuhalladzina, ana lagi dipanggil nih. Kalau merasa beriman. Apa kata Allah? Sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian bersalawat dan bersalamlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat ini perintah Allah buat hambanya. Perintah. Padahal Nabi tanpa salawat dari kita masuk surga. Tadi Ustaz Aiman baca surat apa? Anda mau tanya. Antum. Tadi rakaat pertama baca apa surat Ustaz Aiman? Apa?
Nggak usah dikasih tahu. Satu yang ditanya. Baca apa tadi? Inna a'tainakal kautsar. Nabi itu udah dapat kautsar. Dapat surga tuh di surga. Dapat sungai. Di surga itu namanya sungai Kautsar. Kita nggak bersolawat, kita mau diam seumur hidup kita. Nabi sudah mendapatkan Inna a'tainakal kautsar. Udah dapat tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masih ada yang meragukan Nabi masuk surga apa enggak, subhanallah. Bukan surga, sungai di surga udah dikaplingin buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah ketika memerintahkan kita bersalawat, Allah ingin memberikan kehormatan buat kita untuk bersama Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak salawat kita? Yang banyak. Jangan sedikit-sedikit tentu. Sebagian di antara kita salawatnya cuma ketika sholat. Ya Ustaz, kan itu yang wajib. Nah, kalau nggak wajib mungkin nggak salawat gitu. Padahal sebenarnya dasar salawat itu cinta aja. Kalau kita cinta, setiap disebutkan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ada kerinduan untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang banyak di antara kita yang nggak kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Ubay bin Ka'ab, dia nih salah satu penulis Nabi untuk wahyu yang Allah turunkan. Dia salah satu penulis Al-Quranul Karim. Dia datang kepada Nabi. Orang kalau ada yang mengganjal di hatinya, dia punya satu masalah, datanglah kepada orang yang alim untuk menanyakan permasalahan itu. Kalau mau curhat sama orang yang berilmu. Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaik." Wahai Rasulullah, aku ini banyak bersalawat untukmu. Ubay bukan hendak menyombongkan salawatnya, pamer sama ibadahnya, bukan. Tapi ada sesuatu yang dia ingin tanyakan. Fakam aj'alu laka min salati. Wahai Rasulullah, berapa banyak dari doa yang kau panjatkan yang aku haturkan untukmu, salawat buat engkau. Jadi Ubay bukan memohon kepada Nabi, tapi Ubay berdoa kepada Allah untuk Nabi. Dan ini sangat bertolak belakang dengan sebagian orang yang dia itu minta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau itu disuruh mendoakan Nabi, malah minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sudah meninggal dunia. Kita yang diperintahkan untuk banyak-banyak bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada beberapa bait-bait syair yang perlu dikoreksi. Ada sebagian orang yang menyanyikan lagu Madad ya Rasulullah. Madad ya Rasulullah. Kau disuruh salawat kepada Nabi, kau minta tolong sama Nabi. Nabi sudah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai. Dalam salat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Minta tolong sama siapa? Sama Allah Jalla Jalaluhu. Nabi mengajarkan kepada sepupunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, apa kata Nabi? Idza sa'alta fas'alni. Kalau kau mau minta sama aku, kata Nabi. Tidak. Nabi mengatakan idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau ingin minta sama Allah. Nabi itu kalau berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta. Kalau kau mau minta tolong sama siapa? Sama aku, kata Nabi. Tidak. Fasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nih sahabat mengatakan, berapa dari doa-doa yang aku panjatkan itu harus aku berikan kepadamu sebagai sholawat kepadamu. Kata Rasulullah SAW, masyita, terserah mau berapa kau berikan, terserah. Rub'aha atau rub'uha ya Rasulullah, gimana kalau seperempatnya? Seperempat dari doa-doanya dia tujukan buat sholawat buat Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Masyita fa in zitta fa huwa khair. Terserah engkau. Tapi kalau kau tambahin itu lebih baik. Kalau kau tambahin itu lebih baik. Maka sahabat ini mengatakan idzan nisfa. Kalau gitu hai Rasulullah, separuhnya. Separuh dari doa-doaku itu isinya salawat buat engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khair. Terserah engkau berapa yang akan kau berikan. Tapi kalau kau tambahin itu lebih baik. Apa kata dia? Idzan thulutsaiha. Gimana Rasul kalau 2/3-nya? Nih terjadi tawar menawar antara seorang kekasih dengan kekasihnya.
berapa dia akan berikan doa buat Rasul SAW salawat itu. Dia mengatakan 2/3. Apa kata Nabi? Ma syi'ta, terserah engkau. Fa in zitta fa huwa khair. Tapi kalau kau tambahin itu lebih baik. Sudah habis nih. Dari 1/4, setengah, 2/3. Apa katanya Ubay bin Ka'ab? Aj'al laka salati kullah. Kalau gitu Rasul, semua doaku isinya salawat buat engkau. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang banyak salawat buat Nabi? Idzan tukfahamma wa yughfar laka dzambu. Kalau itu yang kau lakukan, Allah akan mencukupi kegalauan dari jiwamu. Akan dihilangkan tuh yang namanya kegundahan, sumpah ya kadang kala kita. Jadi kalau kalian sumpah itu langsung Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Shalawat. Akan dihilangkan tuh namanya kegundahan dari hati kita. Orang yang bahagia itu siapa? Adalah orang yang hatinya tentram, bukan yang banyak duitnya. Antum kalau punya duit 1 miliar, kira-kira bisa tidur malam ini? Hah? Antum ya yakin bisa tidur dia? Dapat duit 1 M, insya Allah geringgingen kakinya itu jemaah. 1 miliar jemaah. Kadang-kala orang nggak bahagia dengan duit itu. Tapi kebahagiaan itu adalah letaknya di sini nih. Tukfaham. Kalau kau banyak bersalat buat aku, hilang tuh kata Nabi. Yang namanya kegalauan, kegundahan, kesumpekan dari hatimu dihilangkan. Fid dunya hasanah. Itu yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Ini wa yughfar laka dzambu. Diampuni dosa-dosamu. Orang kalau diampuni dosa-dosanya di mana tempat dia? Surga. Maka dengan banyak-banyak bersolawat jamaah, kita akan diampuni dosa-dosanya. Akan dihilangkan kegundahan kita. Ustaz, jadi kita nggak doa sama sekali Ustaz. Doa-doa kita ketika sholat tetap. Doa kita buat orang tua kita tetap. Tapi ketika kita mau minta buat diri kita sendiri, boleh diganti dengan bersolawat buat Rasulullah SAW. Allah tuh tahu dengan apa yang kita inginkan. Kita bersolawat ada maunya nih. Allah kasih. Allah alimun bidzatis sudur. Allah tahu dengan isi hati kita. Maka maksud hadis ini bagaimana seorang muslim itu banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka para jamaah, langkah kita iringi dengan salawat buat Rasulullah SAW. Tunjukkan kepada orang-orang. Ada orang-orang yang mengklaim bahwasanya pengikut sunnah itu kurang suka bersolawat. Betul nggak? Betul nggak jemaah? Betul nggak betul Ustaz? Terkadang memang iya. Tapi mereka mengatakan dulu, katanya orang-orang di Medina itu kalau bersolawat dipukul. Bohong mereka. Nggak ada orang bersolawat dipukul. Tapi ada orang yang bersolawat dengan cara yang tidak santun, tidak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang solawat sambil joget-joget umpamanya gitu kan. Inti solawat ini doa, perlu kekhusyuan, perlu hati yang menghayati ketika mengatakan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Jadi kalau duduk-duduk antum punya masalah tuh, duduk tuh solawat. Kalau nggak mau dihitung, kita mungkin ngitung Ustaz, lupa nah kalau ngitung Ustaz. Ya pakai menit lah. Ana lihat pakai timer Ustaz. Setengah jam mana mau selawat buat Rasulullah SAW. Boleh nggak jamaah? Ustaz bid'ah itu Ustaz. Gitu. Kalau kita mengajarkan seperti itu, menganggap itu sunnah, jadi tiap hari setengah jam, itu jadi bid'ah nantinya. Tapi kalau kita ana mau selawat setengah jam tiap hari, nggak apa-apa kita. Mau selawat setengah jam setiap hari, mau 1 jam, mau 1000, mau 2000, terserah. Nih Ubay bin Ka'ab, dia isi doa-doanya dengan salawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan bicara tentang rumah sekarang. Siapa yang rumahnya masih ngontrak? Ya? Angkat tangan. 1, 2, 3. Masya Allah. Yang sisanya udah punya rumah? Alhamdulillah. Nyewa. Oh, ada yang ngontrak, ada yang nyewa. Apa tuh bedanya?
Nah, rumah ini nikmat ya, termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya rumah, tolong tadi yang punya rumah pribadi paling enggak dia bisa nyewakan rumahnya. Kalau enggak ada saudaranya yang enggak punya rumah, biar dia numpang di rumahnya. Karena kita pada hakikatnya semuanya ngontrak. Nanti kita akan tahu hal itu. Antum kalau ingin tahu nikmatnya rumah, berangkatlah ke tempat-tempat yang orang-orang enggak punya rumah. Kolong jembatan biasanya. Ada orang-orang yang hidup di TPA, tempat pembuangan akhir. Biasanya mereka itu rumahnya dari kardus ya, dari plastik. Yang kerjanya mereka itu ngumpulin sampah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Kalian kalau mau ngelihat tuh, ngelihat yang di bawah kalian. Lihatlah yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan ngelihat yang di atas kalian. Kita kalau punya rumah, udah punya rumah luasnya umpamanya, ada orang punya rumah, apa sekarang tipenya berapa yang paling kecil? Apa? 36. Paling kecil tuh. Ada yang katanya SSSSS apa? Rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjoran. Iya katanya SS-nya banyak gitu kan, tapi kayaknya subhanallah jemaah. Ada mungkin yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakan. Allah menjadikan bagi kalian rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal ya, sebagai tempat ketentraman. Kita di luar sibuk, masuk rumah ya Allah, senangnya kalau sudah sampai rumah kita. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah tabaraka wa taala menyebutkan kesempurnaan nikmat-nikmatnya kepada hambanya yang telah dianugerahkan kepada hamba-hambanya, di mana ia telah menjadikan bagi mereka rumah-rumah sebagai tempat berlindung, tempat bernaung, tempat memperoleh segala macam manfaat dengannya. Ketika hujan deras, kita lihat orang itu yang naik motor, kemana dia pergi? Dia akan cari naungan, walaupun cuma sedikit. Dia berhenti di depan toko, itu basah air itu kena sama dia, tapi dia merasakan nikmat. Alhamdulillah ya Allah, kata dia. Ada orang yang nggak dapat naungan, dia mau berhenti, kata dia pinggir jalan. Berhenti di mana? Nah, semua nggak ada rumah di pinggir jalan. Tapi kita lihat bahwasanya naungan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sedikit jemaah. Cukup untuk kita berdiri. Naungan itu sudah indah. Kita hidup di dunia, mau nggak mau kita perlu dengan dunia ini, karena hidup di dunia ini butuh sama ongkos, nggak gratis kita hidup di. Mau makan apa antum tinggal masuk ke warung sana, ini kan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Nggak bisa, ada tuh mereka memiliki, kita diharuskan untuk berusaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 yang termasuk kebahagiaan. Kita tahu kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Tapi ada di dunia ini unsur-unsur yang membantu kebahagiaan seseorang. Kalau kita milik itu, kebahagiaan kita paling enggak bertambah. Yang pertama al-mar'atus sholihah, istri yang solehah. Ada yang belum punya istri? Antum subhanallah, kalau punya duit banyak, rumah besar, mobil mewah, nggak punya istri, belum dapat tuh yang namanya kenikmatan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Itu yang pertama, istri yang solehah. Jadi masuk rumah itu disambut sama istrinya, masya Allah, dengan bau yang semerbak, bukan bau bawang. Nikmat masuk rumah itu jemaah. Wal maskanul wasi', ini yang kedua, tempat tinggal yang luas. Nabi tidak mengatakan yang mewah, tidak mengatakan yang bagus, enggak, yang luas jemaah. Karena apa? Karena tentu kalau kita punya rumah yang SSS tadi itu, ya agak susah kita. Maksudnya susah gimana? Masa Ustaz anak sekamar sama mertua Ustaz? Itu kan susah. Ketika menantu sekamar sama mertua karena rumahnya sempit, ada tamu, ya Allah ada tamu gimana ini gitu kan. Tapi rumah yang luas, yang ada kamar buat anak, ada tamu, nggak harus bagus. Walaupun mungkin nggak dikulitin ya, nggak dialusin masih tembok, tapi luas.
Dan orang yang punya rumah luas itu hidupnya paling enggak tentrem sama istri yang soleha. Tapi orang punya rumah yang mewah, subhanallah, terkadang sebagian kebahagiaan itu diambil. Dia pasang tralis gitu kan, karena rumahnya mewah. Pasang pagernya dikasih apa? Duri, kawat duri gitu kan. Kemudian pasang CCTV, pasang satpam. Dia bingung gimana kalau satpamnya nanti dipegang sama perampoknya itu. Wah, dia itu disiksa sama rumahnya. Coba, subhanallah. Ada seorang pernah berbicara, nanti anak kalau punya rumah, anak mau bikin rumah yang maling lewat nggak kepingin masuk. Enak tuh kita punya rumah yang luarnya jelek nggak apa-apa, tapi dalamnya yang zen gitu kan, istrinya yang soleha, pokoknya dalamnya yang bagus lah. Tapi kalau sudah rumah itu, terkadang sebagian orang itu lebih milih pamer, tunjukkan ya, pakai keramik yang harganya 200.000, itu perampok ngelihat nih keramiknya aja 200.000 nih kata dia. Berarti berapa fulusnya di dalam gitu kan? Pagernya yang bagus seperti istana. Orang itu tidak akan merasakan ketenangan karena takut. Dan lihat, ada nggak perampok yang masuk rumahnya orang miskin? Rumah jelek gitu kan? Nggak ada. Malah kadang-kadang lupa nggak dikunci jemaah. Orang miskin itu lupa nggak dikunci. Mungkin malingnya lewat, nggak ada apa-apa nih kalau dibuka. Tapi kalau digembok banyak itu kan, ini berarti ada fulusnya nih gitu. Rasul mengatakan al-maskanul wasi', rumah yang luas, nggak harus mewah jemaah. Jadi antum kalau mau beli tanah nanti beli yang di pedalaman gitu ya, kayak di masjid sini kan, biar dekat sama ustadz nih. Itu kan bisa beli yang luas. Tapi kalau beli di kota, masya Allah, belinya sedikit, cuma nggak bisa luas karena di kiri kanan sudah ada rumah di sana itu. Kemudian yang ketiga, al-jarus soleh, tetangga yang baik. Karena kalau kita keluar kota punya tetangga baik itu, umpamanya anak kita sakit atau apa, alhamdulillah ada yang bantuin. Kalau harus apa-apa, alhamdulillah tetangga yang baik. Dan yang keempat, al-markabul hani, wa fi riwayatin al-markabus salih, kendaraan yang nyaman. Yang nyaman jamaah. Ingat sekali lagi, Nabi itu mengajarkan sesuatu yang indah buat kita, bukan yang mahal. Antum kalau punya mobil BMW yang harganya berapa M sekarang Ustaz? Anggap yang harganya ya nggak mahal, 3,5 M Ustaz. Ya kan? Itu antum mau parkir pusing itu. Dia lihat, parkir sini susah kayaknya ini. Nanti ada anak-anak yang lewat yang gores-gores gitu kan. Susah. Antum apalagi punya motor yang mahal-mahal tuh. Beli motor yang baru mahal, antum masuk ke toko itu matanya keluar. Kata dia, dilihat motornya terus tuh. Nggak tenang, makan ke warung sedikit-sedikit dilihat. Oh, masih ada motornya. Coba antum beli motor yang tahun 90-an itu. Kuncinya di situ, ketinggalan. Itu maling mau lihat, ini mah berapa lakunya. Ini dia gitu. Mungkin di starter nggak hidup-hidup kata dia. Tapi ingat, nggak harus yang mahal, tapi yang nyaman. Yang nyaman ini gimana? Sekali starter itu keren hidup. Tapi kalau sudah beli motor antum bensinnya campur, susah antum. Campur dorong gitu kan. Wah, ya susah kita. Jadi paling enggak yang nyaman lah, nggak harus mahal. Buat hati kita nyaman, kita parkir itu enak. Sekarang kan polisi selalu ngomong, itu motor harus pakai kunci ganda ya. Ana lihat sebagian motor itu diikat di tiang listrik jemaah. Pakai itu. Subhanallah, kenapa dia takut? Motornya bagus. Coba motornya jelek, insya Allah dia taruh kuncinya dihidupin, gitu. Dia nggak dimatikan, masuk ke toko, dia tenang karena dia yakin insya Allah nggak ada yang ngambil kalau motor dia. Ini Nabi memberikan kepada kita anjuran. Jadi al-markab al-hani. Ustaz, berarti nggak boleh beli mobil bagus? Boleh beli mobil bagus, silahkan mau beli berapa, asalkan hatinya kuat, hatinya tidak tergantung dengan tuh mobil. Ada seorang teman cerita, bapaknya beli BMW, keserempet becak. Allah, itu satu rumah kata anaknya, abah itu azan di rumah. Jadi semua dimarahin.
Padahal yang nyerempet tukang beca kalau diminta suruh ganti mah ente anak udah gak punya duit suruh ganti. Iya, dia dapatnya berapa? Subhanallah ya. Itu terkadang hati kita dengan barang-barang yang mahal itu tergantung sama itu. Nabi mengatakan, kemudian arba'un minasyaqawa, termasuk kesengsaraan itu al-jarusu, tetangga yang buruk ya. Subhanallah. Kita mau meninggalkan rumah kita bingung. Ada tetangga-tetangga memang yang membuat kehidupan kita sengsara. Pindah kalau dapat tetangga buruk. Ada seorang jual rumahnya. Ceritakan tentang salaf ini, dia jual rumahnya 2 kali lipat harganya. Mungkin biasanya satu umpamanya 100 juta pasarannya, dia jual 200 juta. Kata orang-orang nggak bener ente, kata dia. Ini pasarannya 100 juta. Nah, rumah ana 100 juta, tetangga ana 100 juta juga. Ente cari tetangga kayak gitu nggak dapet. Ada harganya tuh tetangga jemaah. Subhanallah. Jadi bisa dijual, antum jual gitu rumah gitu kan, harganya sekian, tetangganya sekian gitu kan. Karena memang mahal tetangga. Antum kalau dapat tetangga yang buruk, Allahu Akbar, kepingin pindah. Tapi mau pindah rumahnya nggak laku-laku, gimana antum? Al-jarusu itu termasuk kesengsaraan. Kemudian al-marta'atusu, perempuan yang buruk seperti istrinya siapa? Nabi Ismail yang pertama. Bagaimana tuh hidup Nabi Ismail di rumah itu bersama istrinya yang seperti itu? Wal maskanu dayyiq, dan rumah yang sempit. Tadi yang sekamar sama mertua, Allah susah. Wal markabusu, dan kendaraan yang buruk. Kendaraan yang buruk ini apa? Yang tadi kalau di starter ya harus didorong dulu. Setiap pagi mau ngidupin, dok rumah tetangganya. Assalamualaikum. Kenapa? Biasa banget dorong. Allahu Akbar. Baik. Semuanya hanya ngontrak. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Alhamdulillah. Kita lihat semuanya sebenarnya ngontrak. Rumah kita yang dimanapun kita tinggal, sebagus apapun rumah yang kita tempati, semahal apapun tanah, pada suatu hari kita akan meninggalkan tempat itu jamaah. Mau nggak mau. Sertifikat atas nama kita padahal jamaah. Kita bertahun-tahun bangun, habis 5M bangun, 2 tahun diusir sama anak kita. Pasti diusir gitu. Anak-anak akan sibuk ya. Ketika bapaknya mati ini, alhamdulillah kata dia. Ya mungkin yang amal alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Dia mandiin, dia gosokin bapaknya, cepet-cepet dia bawa kuburan, cepet kata dia. Nggak boleh lama-lama di rumahnya. Padahal tuh rumah punya bapaknya. Sertifikat apa diikutkan di kafannya? Nih bapak yang punya sertifikat. Nggak diambil tuh. Sampai kalau ibunya punya kalung, dipreteli sama anaknya tuh, bu, nggak usah dipakai ini bu, gelangnya semua. Itu kita diusir dari rumah kita semuanya. Mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, mau itu orang soleh, mau itu orang fajir, semua bakal meninggalkan rumahnya. Sebagai pertanda rumah kita ini sebenarnya ngontrak. Kalau bukan kitanya yang keluar dari rumah itu, mungkin rumahnya yang hancur. Kita lihat saudara-saudara kita di mana kemarin? Banjarnegara, hilang semuanya. Rumah yang mereka bangun bersama manusianya dipendam semua. Jadi suatu hari kita ketika habis masa kontraknya, kita akan dikeluarkan sama anak kita. Jangan mau menyenangkan anak-anaknya saja, kitanya susah di akhirat. Maka kita harus berpikir bagaimana kita memiliki rumah yang tidak ngontrak sekarang. Kita lihat tempat tinggal kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Saleh. Nabi Saleh. Jadi di sekarang kaumnya Nabi Saleh itu tempat tinggalnya itu masih ada, masih tersisa sekarang ini. Di kota Ula. Kota Ula itu kira-kira 400 km dari kota Madinah. Namanya Madain Soleh. Bekas kaumnya Nabi Soleh. Di situ ada batu yang disebutkan, di batu itu keluarnya ontanya Nabi Soleh ya. Bangunannya bagus-bagus. Gunung itu dipahat jamaah. Kemana penghuninya? Hilang semuanya.
Kemudian kita lihat kaum Ad. Subhanallah, Allah ketika menyebutkan tentang kaum Ad ini, Allah mengatakan Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan dengan pilar-pilar, Zatul Imad. Sampai dikatakan kotanya, kaumnya Nabi Hud ini ya, Ad ini, itu city of dozen pilar. Punya 1000 pilar kotanya. Jadi antum kau lihat pilar zaman dulu nggak seperti pilar zaman sekarang. Jangan itu aja, pilar di masanya saudara-saudara kita yang di Andalusia. Anak ketika masuk ke Masjid Cordoba, itu pilarnya setinggi 4 meter, satu batu jamaah. Satu batu dipahat. Bagaimana indahnya dulu kota-kota itu. Allah menyebut Irama dzatil imad. Dengan tiang-tiang kotanya itu indah sekali. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Di negeri ini nggak ada yang ciptakan seperti itu. Itu kota terindah mungkin pada waktu itu. Tapi kemana mereka? Hilang semuanya. Kemudian kita lihat Fir'aun. Kemana Fir'aun? Dengan sungai-sungai yang mengalir di bawah istananya. Istananya yang begitu indahnya pada waktu itu. Antum jangan bilang istananya, kuburannya. Yang sekarang masih tersisa apa? Piramid itu. Piramidnya gedenya seperti itu. Antum bayangkan. Ada Ustadz Hasbi, Anda nggak pernah lihat piramid nih Ustadz. Tingginya berapa itu Ustadz? Kira-kira Ustadz? Tinggi Ustadz. Tinggi banget tuh jemaah. Itu kuburannya. Gimana istilahnya kalau kuburannya seperti itu? Karena orang akan membuat rumah tentu lebih bagus daripada kuburannya. Allah mengatakan tentang Fir'aun, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin fama bakat alaihimus sama' wal ardu wa ma kanu munzarin. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka ditinggalkan semua mereka. Kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah, kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya dulu ya. Mereka tinggal di rumahnya, di kamarnya, menikmati buah-buahan, habis. Orangnya hilang, tempatnya juga hilang, diberikan kepada kaum yang selanjutnya. Seperti itu. Kita akan meninggalkan rumah kita akan digotong sama anak kita akan, Masya Allah, anak kita masih bagus, membawa kita ini pelan-pelan ke kuburan. Mungkin ada yang dilemparin bapaknya tuh. Oh, udah dalam banget gitu dia, lemparin aja. Ada yang dimasukkan pakai peti, anaknya nggak mau masuk ke dalam. Ya udah cukup lah, anak dari sini aja Pak. Langsung tutup. Anak itu akan sedih berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan. Nih rumah gimana nih ceritanya? Cerita sudah warisan ini. Mau dibagi-bagi tuh rumah. Bapaknya dilupakan. Nabi Sulaiman dan singgasana Ratu Balqis atau Balqis ya. Kemana sekarang itu jemaah? Antum kalau tahu kerajaannya Nabi Sulaiman itu, nggak ada kerajaan yang akan datang yang bisa menyamai kerajaan Nabi Sulaiman. Nggak bakal ada jemaah. Tapi ternyata hilang juga. Nabi Sulaiman pun meninggalkan semua kenikmatan itu. Sekarang orang pada ribut dengan apa? King Solomon, harta karunnya Nabi Sulaiman ya, yang dicari-cari, entah kemana itu, yang jelas akan ditinggalkan. Jadi antum mau soleh, mau fasik, mau apapun, sebenarnya kita di muka bumi ini cuma numpang, cuma sebentar. Berapa lama? Antum mau berapa lama? Anda jangan antum lah, masa antum terus, jangan tanya. Antum mau berapa lama hidup di dunia ini? Kalau ada kontrak itu memang seperti itu. Lebih 64. Orang ini umurnya kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit tuh yang lewat 70. Antara 60 70. Jadi yang sudah 60 70 ini harus siap-siap. Tapi bukan berarti yang muda nggak siap-siap jemaah. Antum lihat buah mangga, terkadang pentilnya jatuh duluan. Masih pentil, masih kembang udah jatuh. Padahal
Azan Ustaz. Mana? Berapa? 8 menit. Subhanallah, kok cepet banget Ustaz. Kita belum mulai Ustaz, baru muqaddimah. Nah, sudah. Kita lanjut sekarang nih. Gimana dapat rumah yang enggak ngontrak, jamaah? Jadi kalau antum melihat orang bangun rumah, kita harus membangun di hati kita gimana punya rumah yang lebih baik dari rumahnya fulan. Antum jalan lewat, subhanallah, antum lihat ya. Ana pernah tanya kemarin sama seorang ayah kita lah, dia di Menteng Jakarta. 1 meter berapa harga tanah? Di Menteng tuh harganya 1 meter 200 juta jemaah. Ana 200 juta cuma dapat semeja ini. Itu dia. Subhanallah, kita bayangkan. Gimana, ada yang mau beli 1 meter di sana? Buat kuburan doang di sana. Tumbel 2 meter 400 juta buat kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu mahal. Ketika antum melihat rumah-rumah yang indah itu, kita harus menumbuhkan di hati kita, ana mau bikin rumah yang lebih baik tuh. Yang enggak bakal ana tinggalkan. Gimana? Membangun rumah itu enggak perlu susah payah, enggak perlu kerja pagi sampai sore. Sebagian di antara kita kan nyelengin ya, nyicil rumah, beli tanah pun Ustaz, kata dia. Ana nih mau bangun rumah Ustaz, kata dia. Alhamdulillah sudah punya duit bisa beli tanah. Berapa ente beli tanah? Ana beli tanah Ustaz 200 juta. Alhamdulillah. Cuma ana nggak bisa bangun Ustaz. Ada orang. Kemudian temen ngomong sama dia, ente bangun habis berapa? Kira-kira 200 juta. Ya sudah, ente jual buat bangun. Iya, bisa dijual 200 juta, nggak punya tanah di akhirnya. Kita susah hidup di dunia ini seperti ini. Ya inilah namanya Darul Bala. Darul Bala, dunia ini adalah negeri ujian. Di sini ini rumah, ana mau nawarkan sama antum nih rumah yang insya Allah nggak perlu ada ribanya. Nggak perlu antum riba, antum nyicil ke bank, nggak perlu. Kemudian nggak perlu capek-capek. Orang sekarang kalau punya cicilan sering dikejar sama debt collector gitu kan. Wah, ente gak bayar. Yang ini gak dikejar-kejar. Tapi kalau antum gak amalkan, ya antum bisa gak punya rumah. Gak perlu utang. Dan rumah ini biasanya orang itu kalau ditawarin rumah yang murah jamaah, pikirannya selalu ngomong, ya jelek lah kalau rumah itu murah. Karena dia berpikir yang mahal itu yang bagus. Tapi tidak. Rumah ini catnya tidak pernah pudar jamaah. Gak perlu dicat tiap tahun gitu ya. Gak perlu. Bunga-bunga di tamannya tidak pernah layu. Kita tahu di taman kita kalau punya bunga kita harus siramin, lupa nyiramin mati itu bunga. Bentuknya tidak pernah membosankan. Yang lebih dari itu, batu batanya jamaah. 1 emas 1 perak jamaah. Kita nih kalau perak dibikin cincin. Di rumah sana tuh batu batanya perak sama emas. Allah indahnya jamaah rumah itu. Pelekatnya dari minyak kasturi. Yang ngelekatin antara batu-batu itu supaya lengket itu minyak kasturi. Gimana harumnya rumah antum? Kerikilnya dari mutiara dan permata. Di sini permata inten tuh dijual di pasar. Di sana yang diinjak-injak sama antum tuh mutiara sama permata, subhanallah. Debunya dari za'faron. Antum tahu za'faron? Za'faron itu dijual pakai gram. Apa za'faronnya? Za'faron itu semacam tumbuhan. Ada bunga yang biasa digunakan untuk masak nasi. Jadi nasi Arab itu biasanya ada yang warnanya kemerah-merahan. Nah, itu ada za'faron. Itu 1 gram itu kalau nggak salah hampir berapa 40 real apa hitungannya. Pakai gram-graman itu. Dan debunya itu jamaah. Wangi za'faron itu, subhanallah. Kebunnya tidak pernah putus berbuah. Kalau di sini buahnya kita tahu, kalau nggak musim durian ya nggak ada. Tapi di situ antum bisa metik seenak antum. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ustaz, kalau sungai-sungai mah di sini juga banyak. Ustaz. Rumah-rumah bawahnya sungai semua. Tapi kita nggak kepingin tinggal di sungai seperti itu. Di sana sungainya itu dari 4 macam. Dari susu jamaah. Antum bisa bayangkan mau minum susu itu tinggal nyemplung nyibuk antum set. Ya, Masya Allah. Sungainya susu. Kalau bosan namain susu ada yang
madu. Di sini madu sekilo berapa, Ustaz? Di sana sungainya dari mana? Kemudian dari khamr, minuman keras jamaah. Kita nih di dunia kan menahan diri kita. Ada orang cerita kalau minum khamr itu zen gitu kan. Tapi kita tahu itu haram tuh. Kita menjaga diri kita. Nanti di surga tuh bisa berenang antum di sungai khamr. Dan yang keempat, sungainya dari air yang bersih, yang nyaman diminum. Jadi sungainya nggak seperti sungai di sini kan. Antum jangan takut dengan sungai yang di sana, dan nggak ada banjir. Nggak ada banjir di sana. Yang masuk ke sana tidak akan pernah ada duka, nggak akan pernah susah. Kita terkadang masuk rumah bagus, punya masalah susah. Sumpek masuk rumah, kepingin keluar rumah. Di rumah sendiri terkadang kita tidak betah. Tapi kalau di sana rumahnya sangat indah. Antum mau semua? Allahumma inna nas'aluka hadzal bait ya Allah. Khadijah radhiyallahu taala anha mendapatkan salah satu rumah itu. Rumah pertama di kota Mekah yang beriman adalah rumahnya siapa? Rumahnya Khadijah. Rumah pertama yang di situ cahaya iman mereka, rumahnya Khadijah. Suatu hari ketika Khadijah radhiyallahu taala anha bawa makanannya kepada Rasulullah SAW, Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, hadhi Khadijah. Tuh Khadijah lagi datang tuh. Qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab. Dia bawa sesuatu buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hiya atatka, kalau dia sampai, faqra 'alaiha salam min rabbiha. Katakan kepada Khadijah, Allah jangan Rabbus samawati wal ard, kirim salam buat Khadijah. Allah yang menciptakan Khadijah, kirim salam buat Khadijah. Betapa mulianya Khadijah radhiyallahu taala. Kemudian Jibril juga nggak lupa, kalau Allah kirim salam, Jibril masa nggak mau kirim salam? Maka Jibril mengatakan, faqra 'alaiha wa minni salam, dan aku juga kirim salam. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab. Berikan kabar gembira kepada dia dengan sebuah rumah di surga dari qasab. Qasab ini para ulama menjelaskan dari durra atau lu'lu' mujawwaf, dari mutiara yang lobang jamaah. Rumahnya itu dari mutiara, satu biji itu jadi rumahnya Khadijah. Subhanallah. Allahumma mudah-mudahan kita dapat rumah itu. Adzan. Kita lanjutkan habis sholat. Baik. Ya, kita lanjutkan satu nih, istri Fir'aun. Istri Fir'aun rahimahallahu ta'ala. Allah mengatakan, daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan contoh buat orang-orang yang beriman. Siapa? Istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Istrinya Fir'aun minta rumah. Dia hidup di istana Fir'aun. Istana Fir'aun ini nggak bisa dibayangkan begitu besarnya. Tapi dia tahu bakal ditinggalkan. Dan ketika perempuan ini disiksa oleh Fir'aun karena mempertahankan keimanan, dia berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili indaka. Ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu. Di sisimu ya Allah. Apa? Baitan fil jannah, rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Dan istrinya Fir'aun itu minta bertetanggaan dengan siapa? Dengan Allah jemaah. Nggak macam-macam, dia ingin bersama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, Rabbi ibni lana indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan buat kita semua yang di masjid ini, dan buat keluarga kita, buat orang tua kita, buat guru-guru kita semuanya, rumah di surgamu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah kullama dzakarahu adh-dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa saja amalan-amalan, sekali lagi banyak di masyarakat kita yang mencari amalan. Cari amalan bagaimana supaya tokonya laris,
Terkadang amalannya nggak sunnah, bahkan mengamalkan tindakan-tindakan yang berbau kesyirikan terkadang. Nih ada amalan punya rumah. Bagaimana kita punya rumah seperti rumahnya Khadijah, seperti rumahnya istrinya Fir'aun radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang pertama, salat sunnah 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Salat sunnah 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi azza wa jalla kulla yawmin 12 rak'ah tatawwu'an ghaira fariidah illa banallahu azza wa jalla lahu bihinna baitan fil jannah." Tidak ada seorang hamba muslim yang salat buat Allah setiap hari. Ingat, setiap hari. Jadi nyicilnya ini jamaah sampai mati. Jadi kita kalau kepingin punya rumah di surga, ya udah. Sebagaimana cicilan antum kalau kepingin rumah di sini tiap bulan bayarnya, ini tiap hari. 12 rakaat sunnah selain dari fardhah yang kita lakukan, maka Allah akan membangunkan dengan sholat itu rumah di surga. Jadi 12 rakaat. Gimana 12 rakaat itu? Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man thabara ala 12 rak'ah minas sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang terus-menerus menjaga 12 rakaat salat sunnah, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Di dalam hadis Aisyah yang disebutkan 4 raka'atin qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat sebelum subuh. Gimana Ustaz? Kalau terkadang ada yang ketinggalan. Kadang kita masuk masjid udah sholat Ustaz. Bangun telat, udah dapat rakaat terakhir. Jangan sunnahnya, dapat wajibnya udah rakaat terakhir. Bagaimana ternyata kita bisa menyicilnya dengan sholat sunnah yang lain? Sholat duha, sholat tahiyatul masjid, terus sholat apa lagi? Sholat tahajud, sholat sunnah pokoknya. Sebagaimana hadis Ummu Habibah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla 12 rak'ah bin nahar au bil lail, banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat baik siang hari atau malam hari, jadi bebas. Pokoknya jumlahnya 12 rakaat, Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Sunnah wudu juga masuk ya. Yang kedua, membangun masjid. Yang kedua, membangun masjid. Jadi antum kalau punya rezeki, jangan bangun rumah antum dulu. Kita punya duit nih, mau bangun rumah kita di dunia apa rumah kita di surga? Ustaz, kita kan hidup di dunia Ustaz. Ya paling enggak bangun 2. Bangun di dunia, bangun di surga. Antum punya duit nih 50 juta, enggak cukup tuh bangun rumah di dunia. Ya udahlah, paling enggak 25 juta buat rumah ana di surga. Cukup insyaallah. Kasih masjid tuh. Nih ana taruh masjid. Sebenarnya ketika kita ngasih masjid, kita ini pada hakikatnya tidak berbuat baik kepada masjid. Tapi berbuat baik kepada siapa? Diri sendiri. Gimana kalau suatu hari antum mau bangun masjid, orang enggak nerima? Datang antum, ana mau bangun masjid, afwan. Fulusnya sudah full gitu. Duitnya antum gak bermanfaat tuh. Kapan kira-kira itu? Nanti akan datang masanya. Akan datang masanya ketika Imam Mahdi turun tuh, orang dikasih sedekah nolak ya, enggak, anak sudah punya banyak kayak gitu di dunia. Fadhal nanti. Mau cari pahala sedekah susah karena tidak ada yang menerima sedekah. Jadi kalau antum punya rezeki, paling enggak sebagiannya dibagi 2 nih, buat rumah anak di dunia, buat rumah anak di surga. Enggak semua orang bisa sholat 12 rakaat sehari jemaah. Enggak semua orang bisa. Enggak semua orang bisa sedekah sama. Ada orang-orang yang alhamdulillah punya duit, ada orang-orang yang enggak punya. Yang enggak punya fulus maka bisa dengan
sholat 12 rakaat. Tapi yang punya fulus, dia bisa dengan membangun masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana lillahi. Ingat perkataan lillahi ini garis bawahi. Barang siapa yang membangun lillah untuk Allah, masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Tapi kalau dia bangun buat nama dia, karena dia nggak enak sama tetangganya, ente duitnya banyak nggak bangun masjid gitu kan, fulan bangun masjid, panas dia bangun masjid. Tapi kalau bukan untuk Allah nggak bakal dibangunin tuh rumah di surga. Kemudian gimana Ustaz? Anak ini sholat 12 rakaat nggak bisa, bangun masjid nggak punya duit. Bisa antum punya rumah di surga, ikut membantu bangun masjid. Jadi nggak harus kita bangun masjid seluruhnya, nggak bisa. Mungkin kita nggak mampu. Antum beli semen. Berapa harga semen sekarang di sini? 60.000, 70. Mahal banget, Ustaz. Masya Allah. Betul 70. Antum kayaknya harus beli di Jawa tuh, kasih harga murah nanti. Iya di Jawa masih 60. Ustaz. Oh ngirimnya susah katanya, ongkos kirimnya mahal. Nah, antum beli. Ana punya duit nih 100.000, ana beliin lah semen, bawa masjid. Afwan nih ana nyumbang 1 sak semen. Insya Allah Allah bangunkan rumah di surga. Kata Rasulullah SAW, man bana masjidan lillahi kamafhasi qata. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid, walaupun sebesar tempat bertelurnya ini qata. Qata itu salah satu burung dara pasir katanya. Ada burung dara kecil yang di padang pasir. Au asghar, atau lebih kecil dari rumahnya dia. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Jadi antum, Ustaz, ana nggak punya fulus Ustaz. Paling nggak ikut kerja. Hari ini ana mau kerja di masjid lah, lembur umpamanya. Dia kerja di rumah orang ya, bangun rumah orang. Dia kemudian datang ke masjid, ana mau bantulah sehari ini. Tenaga ana itu ana sedekahkan buat bangun masjid. Insya Allah antum punya rumah di surga. Jadi nggak susah punya rumah di surga, tinggal niat kita. Tapi ingat lillahi ta'ala. Bagaimana dengan kotak amal yang masuk tuh? Kotak amal itu macam-macam. Ada kotak amal yang ditulis untuk pembangunan masjid. Ya insya Allah masuk bangun masjid. Ustaz, 2.000 perak Ustaz. Bisa nggak? Insya Allah bisa buat pakunya. Paling nggak buat pakunya. Bismillah lah. Allah itu semua ada hitungannya jamaah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Enak kita sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bakal hilang kalau urusan kebaikan. Kalau urusan dosa banyak yang Allah lupakan, subhanallah. Allah maafkan kita. Tapi kebaikan yang akan Allah berikan semuanya kepada kita. Ada sebuah kisahnya Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdissalam ketika dia dari Damaskus ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membebaskan negeri Damaskus itu dari tangan-tangan orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah Alawiyin. Yang kita tahu sekarang Damaskus itu dipegang oleh Syiah Alawiyin. Saudara-saudara kita dibantai di sana, anak-anak kecil disembelihin di sana. Nauzubillah min dzalik. Dan kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang berjihad di sana agar mereka menegakkan syariat Allah dengan cara yang benar. Ini istrinya ngomong kepada suaminya, dia punya emas. Ingat emas-emasan yang diberikan kepada istri punya siapa? Punya istri. Istri yang ngomong sama suaminya, ya Sayyidi kata dia, nih aku punya emas, kau belikan villa lah. Jadi kalau dulu itu ada taman-taman, biasanya kalau harga pokok mahal, harga makanan pokok mahal, harga yang lainnya kan turun. Contohlah, ketika beras mahal, susu itu murah. Orang pada nggak beli susu. Dia ngomong mau beli susu, beli beras saja susah, itu dia. Akhirnya terpaksa mau nggak mau harga sesuatu yang nggak primer ya itu akan turun. Apalagi yang urusan dengan rumah-rumah, orang nggak mikir beli rumah, orang mikir beli makanan. Istrinya, masya Allah, dia pintar. Ketika harga tempat-tempat villa-villa itu murah, dia ngomong nih kesempatan. Jadi nanti kalau musim panas kita bisa beristirahat di sana. Dibawa tuh duitnya sama suaminya, ditukarkan jadi duit.
Ketika itu kondisi Damaskus sangat mencekam. Orang-orang pada kelaparan jamaah. Jangan mikir rumah, kelaparan orang-orang. Sama Al-Is disedekahkan tuh duitnya itu. Istrinya tanya setelah sampai rumah, hal ishtarena lana ya sayyidi, wahai tuanku, apa kau sudah beli buat kita? Nah, ishtaraitu laki bustanan fil jannah. Iya, aku sudah belikan buat engkau kebun di surga. Subhanallah. Kata istrinya apa? Istrinya seorang ulama jamaah. Dia mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dari engkau. Karena tahu kalau di dunia bakal ditinggal. Tapi kalau udah dibelikan taman di surga, selesai. Insya Allah ada harapan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Subhanallah, kayaknya Ustaz ini yang paling gampang nih Ustaz. Tapi ingat, tiap hari antum baca. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, bukan cuma qul huwallahu ahad jemaah, sampai terakhir Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dulu penyebutan surat itu terkadang dengan disebut awalnya aja, tapi yang dimaksud adalah surat Al-Ikhlas. Maka 10 kali Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Gimana nih? Kita pilih yang mana jamaah? Salat 12 rakaat, bangun masjid, apa qul huwallahu ahad? Ya nggak apa-apa kalau itu kemampuan kita. Kemudian yang keempat, bersabar dan memuji Allah tatkala mendapatkan musibah meninggalnya buah hati kita. Kita ditinggal sama anak kita, berat jemaah. Mungkin seorang bapak, bapak juga sama. Ada seorang ayah kalau ditinggal anaknya itu stres mungkin. Apalagi seorang wanita yang dia sedih tidak ada batasan. Mungkin sebulan 2 bulan ada kadang-kala seorang ibu itu nggak bisa masak. Diam aja dia. Nih ternyata ada cara bagaimana ketika ditinggal mati seorang anak kita bisa punya rumah di surga. Ini asuransi. Kita asuransikan ketika anak kita meninggal, kita asuransikan kepada Allah SWT, Allah akan kasih kita rumah di surga. Pernah kehilangan anak? Ada yang anaknya meninggal? Ada enggak? Insya Allah mudah-mudahan antum sudah punya rumah tuh di surga Allah SWT. Rasul SAW bersabda, idza mata waladul abdi, kalau seorang anaknya hamba itu meninggal, qala Allahu li malaikati, Allah akan mengatakan kepada para malaikat yang mencabut nyawa dia, qabattum walada abdi fayaquluna na'am, apakah kalian telah mencabut nyawa hambaku, anak hambaku? Mereka mengatakan iya ya Allah. Fayaqul, kemudian Allah berkata, qabattum thamrata fuadih, kalian mencabut buah hatinya. Fayaquluna na'am, iya ya Allah, kita cabut tuh nyawa buah hatinya. Fayaqul madza qala abdi, Allah tanya, apa yang dikatakan hambaku? Padahal Allah tahu dengan apa yang dikatakan hambanya. Tapi Allah ini menunjukkan kemuliaan Allah SWT. Para malaikat mengatakan, hamidaka wastarja, dia itu memujimu ya Allah, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia memujimu. Ingat, alhamdulillahi ala kulli hal jamaah. Alhamdu itu tidak akan pernah berubah. Alhamdu itu dalam kondisi apapun menjadi lillah. Alhamdulillah. Kemudian apa kata Allah? Ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Wasammuhu baitul hamd, dan kasih nama rumahnya itu rumah pujian, baitul hamdi. Allahu akbar. Enggak sembarang rumah ya. Karena orang ini memang benar-benar susah jemaah. Ana merasakan pernah suatu hari di Mekah itu lagi berangkat sama anak-anak beli sesuatu, salah satu anak-anak hilang. Yang perempuan namanya Khawlah, umurnya baru 3 tahun waktu itu. Di antara ribuan manusia, anak cari, ibunya bingung, wallah jantung anak kayaknya mau coplok. Anak kecil cari di mana-mana, subhanallah. Dia berjalan menuju ke Masjidil Haram. Dia pikir orang di depannya itu adalah ibunya.
Karena semua pada pakai cadar ya hitam-hitam semuanya seperti itu. Subhanallah, ketika kita mendapatkan itu, ana berpikir gimana kalau ditinggal mati anak kita. Allahu Akbar. Tapi memang karena beratnya ujian itu, orang yang mengatakan alhamdulillah, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah akan memberikan kepadanya rumah di surga. Yang kelima, baca doa masuk pasar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dakhala suq, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa hasanah alfi hasanah. Allah akan menulis buat dia 1000 kali 1000 kebaikan. Berapa tuh? 1 juta. Jadi di zaman Nabi itu nggak ada istilah miliun. Sekarang 1 juta miliun bahasa Arab. Dulu itu alf. 1 juta itu alf kali 1000 kali 1000 1 juta. Betul ya, Ma? Ada yang matematikanya pinter ntar salah. Iya 1 juta. Allah akan tulis bagi dia 1 juta kebaikan. Kemudian Allah akan hapuskan dosanya alfi hasanah. 1 juta dosa akan Allah hapuskan. Wa rafa'alahu alfi darajah. Allah akan angkat derajatnya 1 juta derajat. Wa banalahu baitan fil jannah. Dan Allah akan membagi dia rumah di surga. Subhanallah. Gampang apa enggak gampang jamaah? Susah. Orang kalau masuk pasar itu, godaannya pasar ini Allahu Akbar. Gak semudah yang kita bayangkan. Kecuali antum niat, anda mau baca doa. Itu masih mungkin. Tapi kalau antum masuk pasar, kadang kalau sudah keliling, waduh, lupa gak baca doa. Padahal dengan membaca doa, setiap kali masuk pasar baca doa itu, maka Allah akan memberikan rumah buat kita di surga. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Yang ke-7, yang ke-6, meninggalkan kebiasaan berdusta walaupun hanya sedang bergurau. Nah, terkadang kita bergurau ini berbohong. Ada orang ketawa-ketawa padahal dia bohong gitu kan. Dia ngomong ana bohong kan dari tadi itu. Ya nggak apa-apa, ente bohong tapi bagus gitu. Nah, bohong tapi bagus nggak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailun lahu. Subhanallah jemaah. Ana nggak tahu. Ustaz, ini yang kedua kalinya ya Ustaz. Ana disuruh minum, jazakallah khair. Bismillah. Tapi ada yang aneh jemaah. Kenapa bisa buka sendiri dia Ustaz? Insyaallah. Mungkin ada jin yang ikut ngaji sama kita jemaah. Ada enggak? Mungkin ada di sini. Dia kesian tahu ustaznya haus dia kan. Wail, celaka orang yang cerita bohong dia agar orang-orang tertawa, celaka buat dia. Rasulullah SAW mengatakan ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah. Aku menjaminkan sebuah rumah. Nih jaminan nih. Asuransi jaminan itu kan. Ada asuransi dari Rasulullah SAW bagi orang dengan sebuah rumah di tengah-tengah surga. Liman tarkal kadhiba wa in kana mazihan. Bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dia sedang gurau. Yang ke-7, meninggalkan debat ya. Walaupun kita benar. Jadi ada masa-masa kita tuh nggak perlu berdebat. Debat itu membuat suasana semakin panas. Jadi berbantah-bantahan. Apalagi di rumah sama istri. Kadang kala ribut tuh suami istri, debat masalah makanan. Kata dia, makanan yang paling enak nih ketupat kandangan yang rumahnya fulan. Oh enggak, yang paling enak yang tempatnya fulan. Ribut. Subhanallah. Ente urusan makanan ribut. Kadang sampai berdebat, tinggalkan. Sampai ada istilah yang waras sing waras ngalah gitu kan. Ada urusan-urusan itu subhanallah. Kita terkadang harus ngalah dalam hal seperti itu. Dalam urusan agama pun terkadang ketika kita tahu debat ini nggak ada ujungnya, tinggalkan. Apalagi sama-sama ilmunya masih cetek.
Sudah yang ada menurut anak. Oh, kalau menurut anak enggak. Oh iya menurut ini, tapi menurut anak akhirnya menurut. Enggak qala Allah, enggak qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, la yunadhir illa imam. Enggak boleh tuh orang berdialog kecuali dia seorang imam yang ilmunya nguasain. Kalau enggak ada ujungnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diriwayatkan dari beliau, dia mengatakan, "Ma nadhartu aliman illa ghalabtu." Enggak pernah ana berdialog sama orang alim kecuali ana menang. Wa ma nadhartu jahilan illa ghalabani. Enggak pernah ana debat sama orang bodoh kecuali ana kalah sama dia. Kenapa? Orang bodoh ini kan menurut ana. Dia dikatakan qala Allah, qala Rasul, iyalah, tapi menurut ana ya enggak akan selesai. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku menjaminkan sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia itu di pihak yang benar. Dia tinggalkan. Karena ketika dia tahu ini enggak ada ujungnya, udah antum tinggalkan. Kemudian Nabi Daud alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya. Siapa nama anaknya Nabi Daud? Antum? Nabi Sulaiman. Nah, Sulaiman bin Daud. Nih apa kata ayahnya kepada Nabi Sulaiman? Iyyaka wal mira' fa inna naf'ahu qalil wa huwa yuhayyijul adawata bainal ikhwan. Wahai anakku, jauhilah perdebatan, sesungguhnya ia itu manfaatnya sedikit. Dia menyulut permusuhan antara sesama saudara. Sama-sama di masjid ribut masalah umpamanya gerakkan tangan. Nanti kalau sholat gerakkan tangan enggak? Anak enggak. Fulan anak gerakkan, tapi anak gerakannya lain lah. Anak gayanya agak muter sedikit. Macam-macam orang itu kan. Ketika kita nggak punya ilmu, debat itu ribut. Yang ada malah kita musuh sama saudara kita. Ya udah, tanya sama seorang ulama, tanyakan, nggak perlu kita mendebatkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ke 8, menutup celah di antara soft salat. Subhanallah. Ada orang kalau softnya itu renggang, dia ada yang langsung cepat masuk. Ketika umpamanya ada satu yang batal wudunya, ada yang lama menutup soft itu kan. Dia nunggu, saling nunggu. Kita nih ada celah nih mau bikin rumah di surga, langsung maju atau langsung ke samping. Kata Rasulullah SAW, man sadda furjatan fi saffin rafa'allahu biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutup celah di soft, maka Allah akan mengangkat derajat dia 1 derajat dengan itu, dan Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Bayangkan di masjid-masjid yang softnya jaraknya itu subhanallah, apalagi kalau pakai sejadah sendiri ya. Ada jemaah yang sejadahnya gede gitu kan. Allahu Akbar. Kalau ada orang yang naik ke sejadahnya, dilihatin tuh. Dia nggak tahu nih mahal di Mekah nih belinya. Dia naik ke sejadah dia. Subhanallah jemaah. Sebagian orang itu dia lupa dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menyuruh orang itu merapatkan softnya. Kita nih saudara, nggak ada beda kita. Ketika menghadap Allah nggak ada yang berpangkat. Pangkatnya cuma satu. Apa? Hamba Allah. Sama. Inti kalau di luar oke, bos anak. Tapi di soft ini sama inti sama anak. Sini softnya rapatkan. Tapi ya pakai bahasa yang santun lah untuk merapatkan soft. Kemudian terkadang kita ini merapatkan soft, ada orang yang lari. Gitu kan? Kita udah rapet, dia pindah gitu kan. Ya ente mau sampai kemana anak kejar. Jangan antum. Akhirnya antum ngejar-kejaran soft ke sana, imamnya kosong nih satu. Ya udah, kalau dia nggak mau ya antum sudah berusaha. Itu tugas kita jamaah. Kemudian yang keberapa? Yang ke-9. Jam 9 yang ke-9 jamaah. Berhijrah ya. Berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, berhijrah dari tempat-tempat yang tidak bisa menegakkan syariat Allah di sana ke tempat yang kita bisa menegakkan syariat Allah, dan hijrah ini wajib sampai hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana za'imun liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi rabadil jannah wa baitin fi wasatil jannah wa baitin fi a'la ghurafil jannah." Aku menjaminkan buat orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berhijrah.
dengan 3 rumah di surga, bukan 1 rumah. Yang pertama, rumah di pinggiran surga, rumah di tengah-tengah surga, rumah di ujungnya surga. Subhanallah. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hal ini. Yang ke 10, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun liman amana bi wa ana za'imun liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillah. Dengan 3 rumah juga sama dengan yang pertama tadi. Bagi orang yang berjihad di jalan Allah, beriman, ingat jihad yang syar'i. Bukan orang bunuh orang kafir, ngebom, ana dapat rumah 3 di surga. Enggak seperti itu jemaah. Jihad itu ada hukumnya, ada syarat-syaratnya. Masalah ini masalah agung. Tanyakan kepada para ulama masalah jihad ini, karena ada sebagian tindakan yang Islam itu terbebaskan dari tindakan seperti itu. Kemudian yang ke 11, husnul khuluq. Nih husnul khuluq nih. Kita terkadang ngajinya banyak, ilmunya banyak, hafalan Qur'annya banyak, hadisnya jangan ditanya, tapi akhlaknya buruk. Sama tetangganya nggak salam. Ente yang harus salam sama anak. Tetangganya ini nggak tahu kalau kita disunahkan salam, maka salamlah. Mungkin dia lebih muda dari kita, tapi dia nggak tahu ilmunya. Ya kita yang salam, assalamualaikum sama dia. Kita punya rizki, yang punya utang bayar utangnya. Ada tuh orang-orang punya utang nggak bayar. Ada di sini yang punya utang belum bayar gimana? Itu termasuk akhlaknya dipertaruhkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjaminkan sebuah rumah di mana? Fi a'lal jannah, di surga yang paling atas. Bagi siapa? Bagi yang akhlaknya mulia. Nabi ditanya tentang yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Tuh, taqwallah ini hubungan sama Allah Subhanahu wa taala, dan husnul khuluq ini hablun minan nasnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Nah, ini ada pertanyaan. Mudah-mudahan Anda bisa jawab. Kalau Ustaz banyak banget Ustaz, langsung Ustaz. Nah, ini berkaitan dengan mimpi bertemu Rasul SAW. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai seorang ulama atau kiai yang disegani sering bercerita bertemu dengan Nabi Muhammad? Saw. Apa saw? Ini loh, hati-hati antum. Kalau nulis jangan saw. Kita nggak pernah disuruh bersaw. Allah mengatakan sallu alaihi wa sallimu taslima. Bukan ber-sawi. Kadang kalau huruf besar sawi, orang bacanya sawi. Maka kalau bersalawat tulis sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan di antara tulisan antum ini, di mana yang akan tercatat? Sallallahu alaihi wasallam itu yang akan ditimbangan nanti kebaikan kita. Maka tolong itunya jangan pelit antum mau nulis terlalu panjang Ustaz. Subhanallah. Itu yang akan ada di timbangan kita. Ya, berkaitan dengan seorang yang mengaku, aku nih kalau berjumpa Nabi kapan aja bisa gitu. Subhanallah. Sahabat nggak seperti itu jemaah. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau dia benar-benar bertemu dengan Rasul SAW, tolong disifatin. Dan ingat, inna afral fira, termasuk kebohongan, kedustaan yang paling besar adalah orang yang menceritakan apa yang tidak dia mimpikan. Itu termasuk kedustaan yang paling besar. Orang ngomong anak bermimpi seperti ini, seperti itu. Kalau dia berbohong, maka Allah akan mengadab dia. Kemudian yang kedua, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan berarti kita bisa menerima hadis-hadis dan amalan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngasih amalan gitu kan. Paham ini? Seperti seorang yang mengatakan ada salawat Fatih. Antum tahu dengan salawat Fatih? Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Itu katanya yang mendapatkan salawat itu, dia bertemu dengan Rasul SAW dan dikasih amalan itu. Yang baca salawat itu lebih baik daripada baca Quran 60.000 kali. Apa bisa seperti itu jemaah?
Orang kalau sudah percaya, oh zen, ana daripada baca Quran capek. Ahsan, baca selawat ini. Maka hati-hati, tetap yang menjadi ukuran itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang yang berjalan di atas air atau terbang di atas langit, aku tidak akan percaya kalau dia itu waliullah sampai aku timbang amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai, insya Allah dia waliullah. Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan. Jadi kalau ada orang-orang umpamanya yang dia itu memiliki pengaruh di masyarakat, jangan lupa antum doakan dia supaya dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu mendoakan dua musuh dakwah. Siapa? Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulain ilaih. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang kau lebih cintai. Siapa di antara dua itu? Umar bin Khattab atau Abu Jahal? Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu. Padahal Umar ini memusuhi dakwah. Jadi kalau ada orang yang memusuhi sunnah, kita doakan moga Allah SWT membuka hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Katanya perbanyaklah beristighfar. Pertanyaannya kapan waktu-waktunya yang dianjurkan? Nah, waktu-waktu istighfar semua waktu sebenarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau duduk, Ibnu Abbas pernah menghitung Nabi istighfar satu kali majelis. Beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah, 100 kali. Satu kali majelis. Dan di antara waktu yang paling mulia untuk istighfar adalah waktu sahur. Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itu mereka beristighfar. Tapi antum kapan aja antum banyak-banyak istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang dimaksud sahabat Nabi apakah orang-orang Badui yang bertemu dengan Nabi termasuk juga sahabat? Sahabat Nabi itu adalah seseorang yang beriman dengan Rasul SAW dan berjumpa dengan Rasul SAW, mati dalam kondisi beriman. Kalau dia berjumpa dengan Nabi kafir, bukan sahabat. Dia berjumpa dengan Nabi mukmin kemudian dia murtad, bukan sahabat. Dia berjumpa dengan Nabi SAW, dia beriman tapi hatinya munafik, dia tidak termasuk sahabat Rasul SAW. Kecuali dalam kehidupan dunia, dia dihitung sebagai sahabat Nabi. Seperti Nabi mensolati siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Ada orang-orang itu yang hukum dunianya mungkin sahabat Nabi, tapi di akhiratnya mereka fid darkil asfali minan nar. Mereka berada di keraknya api neraka. Masya Allah, ini dari Ustaz Hasbi tadi ngomong sama nih. Ustaz, dari cerita Ustaz, Rasulullah itu sering mengunjungi para sahabiat. Artinya beliau dekat dengan ibu-ibu. Wah, jadi kalau Ustaz kita banyak dekat dengan ibu-ibu berarti meladani Rasulullah SAW. Bukan wanita itu fitnah. Insya Allah anak harus minum dulu Ustaz sebelum jawab. Bismillah. Kita lihat ya, begini. Rasul SAW itu perhatian dengan umat. Rasul berkunjung kepada, bukan hanya kepada sahabiat, tapi ada sahabiat yang sakit ya. Mereka dari orang-orang yang Rasul kenal mereka. Rasul datang berziarah kepada mereka ketika sakit. Jadi bukan berkunjung bertamu Nabi nih. Yang Nabi kunjungin tadi ceritanya apa? Sakit dua-duanya, menyengok mereka sakit. Dan perempuan itu butuh perlindungan. Ketika dia itu butuh curhat sama Ustadz, dan Ustadz harus hati-hati. Ustadz harus benar-benar menundukkan pandangannya. Karena ada sebagian Ustadz yang lemes. Dapat SMS dari, ada tuh perempuan-perempuan yang suka menggoda gitu. Maka Ustadz kalau suka digoda tuh langsung kasihkan istrinya, nih ini perempuan yang goda ini, ente yang jawab SMS-nya. Kadang-kadang ada yang suka menggoda itu, maka kita harus hati-hati dengan yang seperti itu. Tapi kita dekat dengan wanita-wanita yang tua, yang dia butuh perhatian kita. Terkadang apalagi janda-janda yang dia itu mungkin nggak tahu apa yang dia makan. Ada janda-janda yang dia hari itu mau makan yang nggak tahu. Maka perhatian ini bukan berarti kita dekat dengan mereka dengan kedekatan yang akhirnya kita akan terfitnah ya. Maka kita harus hati-hati. Jadi di sini ada ustadz-ustadz yang dekat sama ibu-ibu ya, nggak tahu Ustaz.
Hah? Nggak ada kata Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kita harus perhatian sama ibu-ibu, apalagi yang tua-tua gitu, yang janda-janda. Jambang. Apa? Jambang. Jambang. Apa? Janda kembang. Wah, kalau janda kembang nih Ustaz kayaknya nih. Nah, bagaimana kalau kita mengucapkan salam kepada akhwat? Ada terbetik niat supaya terkesan alim. Wah. Apalagi kepada akhwat yang kita sukai. Pilih-pilih nih dia. Bolehkah kita tidak mengucapkan salam ketika berpapasan atau hanya menundukkan pandangan? Masya Allah. Gimana nih Ustaz? Ya kalau hati kita sudah, kita harus perangi godaan setan nih. Kalau kita takut terjerumus kepada fitnah itu, ya kita jauh aja berpapasan, karena memang setan menggoda hati kita. Tapi terkadang kita harus menguatkan diri kita, harus memerangi godaan setan itu, dan tundukkan pandangan kita. Assalamualaikum. Bagi kalau sudah niatnya terkesan alim, perangi itu. Ya Allah, aku tidak mau dibodoh-bodohin sama setan. Barakallahu fikum. 5 menit lagi nih Ustaz. Antum masih kuat jemaah. Sebagian udah merah matanya, udah merem-merem gitu kan. Ini masih banyak Ustaz. Sampai jam 9 Ustaz. Masya Allah. Amalan apakah yang paling baik dikerjakan untuk bekal nanti? Tapi di sisi lain Rasulullah SAW bersabda mengenai kitab yang berada di sebelah kanannya ini adalah kitab dari Rabb semesta alam, dengan nama penghuni surga, nama-nama ayah dan kabilah mereka. Kemudian yang mengenai di sebelah kiri itu adalah penghuni neraka dengan nama-nama mereka, nama ayah dan kabilah mereka. Begitulah sabda Rasulullah SAW. Untuk apa lagi kita beramal jika memang masalah telah selesai ditentukan? Nah, Rasul pernah ditanya, fafimal amal. Rasul, buat apa kita beramal kalau Allah sudah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Kita bisa masuk surga jamaah itu karena rahmat Allah SWT. Dan kita diperintahkan beramal. Siapa yang tahu jadi penghuni neraka di sini? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu jadi penghuni surga? Nggak ada yang tahu. Allah itu dengan ilmunya dia menentukan. Jadi sebelum Allah menciptakan itu, Allah menciptakan apa? Al-qalam. Allah ciptakan pena. Kemudian pena itu disuruh mencatat apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dicatat semuanya. Berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu apa? Beramal. Pernah diceritakan seorang ini mencuri dan mau dipotong tangannya. Kalau nggak salah cerita itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata dia, aku ini mencuri karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar? Aku juga memotong tanganmu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. So, dia sama-sama takdir ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ini apa hukum mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan istri dan suami di hari ulang tahun lahir meski tidak mengadakan perayaan? Ya sama aja gitu. Sama aja. Jadi lupakan tuh tanggal kelahiran kita. Kalau kita ingat terus, dan sekarang ini usaha untuk mengadakan ulang tahun itu semua sarana. Sampai ada Facebook pun ya. Iya, itu mengingatkan. Temanmu fulan ulang tahun. Kau ulang tahun, diingatkan itu. Dan itu usaha bagaimana kita menjadi ekornya barat. Benar-benar ikut di balik itu. Jangan tinggalkan itu. Kita nggak perlu ingat ulang tahun kita, karena memang tidak ada keutamaan untuk hari kelahiran kita. Nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak usahlah kita mengucapkan ulang tahun selamat ulang tahun kepada istri kita, atau ada ulang tahun kelahiran. Tambah tuh. Dulu nggak ada ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan, ada pernikahan perak, ada emas, ada intan, ada berlian. Alhamdulillah ya. Ya itulah, itu kembali lagi kita dipengaruhi sama barat ya, sama media. Nah, mau tanya Ustaz, apakah ada dalil dibolehkan merapikan jenggot? Apakah ini ada sahabat atau salafus saleh yang melakukannya? Syukran wa jazakumullah khairan. Ya, berkaitan dengan mengurangi jenggot. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu, riwayat Ibnu Umar ya, beliau itu merapikan jenggotnya kalau lebih dari segenggam.
Walaupun sebagian ulama tidak mengambil athar Ibnu Umar itu, mereka mengambil sabda Rasulullah SAW, a'ful liha, Nabi mengatakan biarkan jenggot, maka mereka tidak merapikannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi dua pendapat itu dua-duanya boleh kita ambil. Nah, Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya tentang pengaruh nama. Menyimak apa yang Ustaz sampaikan kemarin tentang nama dan pengaruhnya, saya berkesimpulan bahwa nama seseorang itu merupakan penyebab baik atau buruknya keadaan dan nasib pemilik nama itu. Jadi kalau dia punya nama yang baik, maka keadaan dan nasibnya akan menjadi baik. Dan kalau dia punya nama yang buruk, maka keadaan dan nasibnya juga akan menjadi buruk. Lalu bagaimana dengan orang yang punya nama baik tetapi keadaan dan nasibnya buruk? Maka apa penyebabnya? Dan orang yang punya nama yang buruk tetapi keadaan dan nasibnya baik, apa penyebabnya? Nah, jamaah, memberikan nama baik itu termasuk kita optimisme, harapan. Belum tentu, tapi kita mengharap. Oleh karena itu kita ketika memberi nama, kasih nama yang baik. Terkadang ada orang namanya umpamanya Abdullah, tapi maling, Ustaz. Ada terkadang kita lihat orang namanya baik tapi dia pencuri, terkadang ada. Tapi kan orang mengharapkan hal itu. Jadi itu sekedar harapan kita, dan insya Allah Allah akan memberikan harapan itu. Jadi ketika anak itu berlaku buruk, kita kasih tahu, nak, oh namanya itu Abdullah, nak, tolonglah kau perbaiki akhlakmu. Kita ceritakan tentang orang-orang yang namanya Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, ya, bagaimana kelakuan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar juga orang yang sering pulang pergi ke masjid juga akan dibangunkan rumah di surga, akan disediakan makanan di surga buat dia? Jadi akan ada jamuan buat dia, tapi bukan rumah. Itu hadis yang Anda tahu seperti itu Bang Ustaz ya. Mohon pencerahan Ustaz, bagaimana mendoakan orang yang mengundang makan kepada beliau? Apakah membaca doa selamat atau doa-doa lainnya seperti kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang? Di antara doa Nabi SAW itu, kalau beliau diundang makan, beliau mengatakan aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Itu yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Bukan satu orang yang baca, jadi orang yang diundang makan baca, dia berterima kasih kepada dia. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, dan semoga antum semua dalam lindungan Allah SWT. Semoga orang tua kita, guru-guru kita, dan keluarga kita dalam lindungan Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana agar dicintai Allah? Apakah tanda jika kita dicintai oleh Allah? Apakah tanda jika kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, berkaitan dengan cinta. Bagaimana agar dicintai Allah? Laksanakan kewajiban-kewajiban kita. Sebagaimana dalam hadis, kapan kita bacakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi? Tidak ada yang lebih Allah cintai daripada yang fardu. Setelah itu baru yang sunnah-sunnah. Kita dekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah itu. Kata Allah, wala yazalu yataqarrabu 'abdi ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sampai aku cinta sama dia itu gara-gara yang mendekatkan diri dengan yang nafilah itu. Jadi yang sunnah-sunnah, semua orang melaksanakan wajib, kita tambah supaya Allah cinta dengan kita. Tandanya dicintai Allah itu apa? Dijaga dari dosa. Dijaga dari dosa dan didekatkan dengan ketaatan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Orang kalau bukan harta ya, bukan dunia. Karena kalau dunia dan isinya itu nggak ada artinya buat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib. Allah itu berbagi dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai, yang tidak Allah cintai, Allah kasih dunia. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kita biasanya sholat duha, nggak pernah sholat duha, kita biasanya sholat malam, nggak pernah sholat malam, tuh tanda-tanda mungkin kita udah dibenci sama Allah SWT. Maka mulai kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini yang terakhir, Ustaz, adakah tip supaya istiqomah dalam mengamalkan ilmu? Terkadang ada perasaan nyaman dengan tahu ilmu tapi malas mengamalkannya. Ya, ketahuilah bahwa ilmu yang tidak diamalkan itu akan menjadi malapetaka buat kita. Ilmu itu akan mengangkat derajat kita kalau kita amalkan. Ibunya Sufyan
Ats-Tsauri. Nah, ibu Sufyan Ats-Tsauri itu seorang anak yatim. Ibunya itu ngomong kepada Sufyan, "Ya Sufyan, kau belajar hadis sana," kata dia. "Fa inni u'inuka bimighzalihan." Aku akan bantu engkau dengan tenunanku ini. Karena butuh duit, orang butuh pulpen, butuh apa. Ketika engkau belajar 10 huruf, idza ta'allamta 10 huruf, fanzur, lihat. Kalau ternyata 10 huruf yang kau pelajari, dalam riwayat ada 10 hadis yang kau pelajari itu merubah akhlakmu, merubah ucapanmu, jalanmu, jadi perilakumu berubah, maka teruskan. Kalau tidak, berhenti aja kau. Jangan-jangan nanti jadi petaka buat engkau. Jadi ilmu itu al-ilmu ma nafa. Ilmu itu adalah yang bermanfaat, bukan yang cuma dihafal. Maka berusahalah agar kita ini mengamalkan ilmu kita dan minta bantuan kepada Allah. Nabi itu mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal apa? Allahumma a'inni, bantu aku ya Allah, ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Sekali lagi, kalau benar yang Anda sampaikan itu dari Allah, kalau salah itu dari diri Anda sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Anda serahkan kepada